Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan segala karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama, yang menjadi qudwah, yang menjadi uswah, teladan bagi seluruh umat manusia, yang syafaatnya nanti mudah-mudahan sampai kepada kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagai makhluk yang paling mulia, paling agung di muka bumi ini. Dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah aku ciptakan manusia, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan bentuk yang paling sempurna ini juga dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Karena segala yang Allah ciptakan di muka bumi maupun di langit, di angkasa, semuanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semuanya yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Dialah Allah menciptakan untuk kepentingan manusia. Tsummastawa ila sama. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya ila sama sampai ke langit. Jadi apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit itu selalu berkaitan antara satu dengan yang lain. Jika ada sesuatu yang tidak baik di muka bumi, jika ada salah satu kerusakan sedikit saja di muka bumi, maka akan merubah sesuatu itu yang ada di langit sana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasawwa tsummastawa ila sama. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaan yang ada di bumi ini sampai kepada di langit. Fasawwahunna sab'a samat, sampai penyempurnaan ciptaan Allah itu sampai ke langit yang ketujuh. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah ciptakan semua itu untuk manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat kemudian protes, kemudian berkata, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, akankah engkau jadikan di muka bumi ini orang yang berbuat kerusakan? Wa yasfikud dima, dan orang yang akan menumpahkan darah berperang satu sama lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih mensucikan dirimu. Ayolah sahabat disbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada manusia ini mempunyai tujuan, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah, sebagai pemimpin di muka bumi untuk melestarikan, memakmurkan bumi ini. Maka tugas utama kita sebagai manusia adalah bagaimana kita mampu menjadikan bumi ini harmonis,
seluruh hubungan yang ada di muka bumi ini selaras, harmonis, sehingga tidak terjadi kekacauan di sana sini. Sahabat disebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang Islam, sebagai Muslim sendiri itu, Islam sendiri itu sudah merupakan satu agama yang rahmah, agama yang kompleks, agama yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari makna kata Islam itu sendiri, berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Aslama artinya berusaha untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh kepada segala sesuatu sunatullah. Oleh karena itu, orang Islam sendiri sebenarnya dari kata Islam itu sudah mengandung kata rahmah. Maka Islam dikatakan sebagai agama yang rahmah, rahmatan lil alamin. Kata rahmah ini, di antara makna kata rahmah ini, kalau kita buang dari satu huruf di tengahnya, misalnya hanya dibuang, rahmah itu akan menjadi kata ramah. Jadi bagian dari perilaku rahmah itu adalah ramah. Maka orang Islam seharusnya dia ramah kepada dirinya sendiri, ramah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ramah kepada lingkungannya, ramah kepada alam sekitar ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan di lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan, wal bahri dan di lautan. Bima kasabat aydin nasi, akibat ulah manusia. Jadi kerusakan-kerusakan, bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi ini karena ketidakmampuan kita untuk mengimplementasikan ajaran Islam, untuk menjadikan Islam itu agama yang rahmah, agama yang ramah dengan dirinya, lingkungannya dan sekitarnya. Oleh karena itu, sahabat disebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada seorang muslim yang tidak ramah dengan lingkungannya, jika ada seorang yang mengatakan dirinya Islam tapi dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, maka keislamannya pun dipertanyakan. Karena Islam sendiri itu sudah mengandung kata rahmah, sudah mengandung kata ramah terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, di antara tugas manusia, kita Bani Adam, keturunan Adam ini, sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini, salah satunya adalah memakmurkan, melestarikan bumi ini. Memakmurkan, melestarikan bumi ini, dan dilarang kita untuk berbuat kerusakan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quran telah berfirman, jangan sampai kita itu berbuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah yang pertama tadi yang saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, ketika malaikat protes bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan, makhluk yang akan berbuat kerusakan? Hal ini menunjukkan bahwa potensi kita manusia mempunyai sifat ingin merusak. Kita diberikan Allah potensi untuk merusak, bukan berarti kita harus merusak, tapi harus kita kendalikan. Setiap manusia punya sisi negatif dan positif. Maka itu sudah disinyalir. Kenapa Allah memberitakan bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Orang yang akan merusak di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memerintahkan kepada manusia, jangan sekali-kali engkau berbuat kerusakan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau berbuat kerusakan setelah bumi ini dibuat diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengatakan dirinya Islam, harus betul-betul peduli
peduli kepada lingkungannya, peduli kepada alam sekitarnya. Karena kerusakan-kerusakan yang nampak di muka bumi ini sejatinya adalah akibat ulah daripada umat manusia ini. Kenapa bisa terjadi kerusakan atas segala sesuatu? Segala sesuatu itu mengalami kerusakan apabila sudah tidak ada keseimbangan lagi di dalamnya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mengajarkan misalnya dalam Al-Quran, makan dan minumlah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi yang membuat kerusakan itu adalah sesuatu yang berlebih. Tidak ada keseimbangan. Kita kalau berlebih makan akan menjadi obesitas. Kalau kita akan berlebih makan gula, maka kita juga akan terjadi penyakit dan lain sebagainya. Terjadinya penyakit, terjadinya kerusakan adalah karena israf, sifat berlebih-lebihan yang dimiliki oleh kita. Perilaku yang berlebih-lebihan di muka bumi ini ditimbulkan karena perilaku serakah. Keserakahan manusia, keserakahan ingin memiliki sesuatu yang berlebih tanpa mempertimbangkan akibatnya, itu yang sering kali menjadi bencana bagi diri kita. Maka kerusakan di muka bumi ini pada hakikatnya adalah akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sebagian dari akibat perbuatan kita seperti terjadinya bencana dan lain-lain, itu Allah bertujuan agar dengan adanya bencana, dengan adanya musibah yang terjadi itu, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat disebut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena Islam itu sebagai agama yang rahmat, yang seharusnya ramah terhadap alam sekitarnya, makanya konsep-konsep yang ada di dalam Islam itu sendiri menunjukkan betapa Islam itu adalah agama yang rahmah dan ramah. Contoh misalnya, kita dianjurkan untuk bersuci, membersih diri. Setiap manusia kita dalam Islam itu dianjurkan untuk bersuci. Waktu makan, mau makan kita disuruh, diajak untuk cuci tangan, bersuci, bersih. Kita mau sholat, bersuci. Kita mau ke tempat suci, bersuci, berwudu, membersihkan diri. Kita mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat misalnya, contohnya ajaran baginda Rasul, kita disuruh membersih diri, berwangi-wangi, memakai pakaian yang bagus. Artinya apa? Artinya bahwa kita diajarkan di dalam Islam itu jangan sampai diri kita mengotori sekitar kita. Kita dipandang enak oleh orang lain. Kalau bau kita wangi, sedap, orang di sekitar kita juga akan merasa enaknya. Itulah salah satu bentuk kecil rahmah kepada orang lain. Misalnya Rasulullah mengajarkan kita harus senantiasa tersenyum. Tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Berarti kita harus ramah kepada orang lain. Ramahnya kita kepada diri kita akan berimbas ramah kepada orang lain. Maka kalau kita bertemu dengan orang lain, sesama manusia, sahabat, apalagi sesama umat Islam, tidak ramah, itu dipertanyakan keislaman kita. Kepada orang yang selain Islam pun kita harus bersikap rahmah. Maka diceritakan baginda Rasulullah SAW itu ketika ada iring-iringan jenayahnya orang Yahudi melewati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Saya menghormatinya. Itu adalah orang Yahudi ya Rasulullah. Kenapa engkau berdiri? Kata Rasulullah, alaisan nas, bukankah ia juga manusia? Maka kita peduli, akhlak kita harus ramah kepada orang lain. Kepada lingkungan, kita tidak boleh mengotorinya. Maka orang Islam yang suka mengotori lingkungannya, tidak peduli dengan kebersihannya, itu tidak tahu tentang konsep-konsep Islam. Contoh yang lainnya lagi, di dalam taharah, kepedulian umat Islam, kepedulian seorang muslim kepada lingkungannya itu.
Di dalam adab kita buang angin, buang hajat misalnya, buang air besi, buang air besar, buang air kecil misalnya. Dilarang kita untuk buang hajat di tempat yang biasanya digunakan oleh orang untuk berteduh, atau dilarang kita buang hajat baik pipis, kencing ataupun buang air besar di tempat yang dilalui oleh manusia. Kenapa? Karena akan melahirkan bau yang tidak sedap, yang menjadikan orang-orang tidak suka, yang tidak ramah kepada lingkungan. Contoh lagi, ketika orang itu mau buang air kecil, dilarang untuk buang air kecil di dalam lubang. Kenapa? Di situ mungkin ada makhluk Allah, seperti jangkrik misalnya, cacing misalnya, dan lain-lain. Begitu pedulinya Islam, agama kita, kepada makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Karena memang agama kita itu, agama Islam itu adalah agama yang rahmah, yang peduli kepada alam sekitarnya. Jadi yang pertama, tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus memakmurkan dan melestarikan bumi ini. Yang kedua, bagaimana tugas kita melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Maka kita harus menjaga keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah untukmu fima atakallah, dari apa yang Allah karuniakan kepadamu, darul akhirah, kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Cari untuk kepentingan kebahagiaan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka, tetapi jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia ini, peranmu di dunia ini. Setiap manusia punya peran di muka bumi ini. Maka ketika kita ingin mencapai kebahagiaan akhirat, tidak lepas juga dari peran kita di muka bumi ini. Maka laksanakan peranmu di muka bumi ini sebagai tanda syukur kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sahabat disebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka kita contoh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi orang-orang yang seimbang antara ibadah dan kehidupan duniawi atau bekerja. Selama ini mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan hal-hal yang begitu luar biasa, pekerjaan begitu menumpuk dan lain sebagainya, sampai kadang-kadang kita lupa waktu kita sholat, waktu kita mungkin baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini kita diajak bagaimana manusia harus kembali, harus tetap mengingat Allah, harus tetap menjalani perintah Allah. Maka banyak di bulan Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba untuk beribadah, memperbanyak sholat, bahkan sholat sunnah, memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada keseimbangan. Kata Rasulullah SAW, "Laisa bi khairikum", bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, man tarakat dunya li akhiratihi, orang yang meninggalkan kehidupan dunia, orang yang bekerja secara terus-menerus. Dia tinggalkan kehidupan dunia, dia tidak mau bekerja, dia malas-malas bekerja, tapi dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Man tarakat dunya, hanya untuk li akhiratihi, untuk kehidupan akhirat, kebahagiaan nanti di akhirat. Itu pun bukan orang baik. Wala li akhiratihi di dunyahu, dan juga tidak baik orang yang meninggalkan kehidupan akhirat. Dia lupa beribadah. Dia lupa bahwa dirinya adalah seorang hamba. Hanya untuk mengejar dunia. Hatta yusiba huma. Sampai orang ini mampu meraih dua-duanya. Jadi dunia itu penting, akhirat itu juga penting. Maka Rasulullah mengatakan, wala takunu kallan minan alan nasi. Jangan kamu menjadi beban bagi manusia yang lain.
Ini tugas manusia. Dengan tidak menjadi beban orang lain, menunjukkan kita ramah, menjadi rahmah juga bagi orang lain. Itu tugas kita sebagai khalifatan fil ardi, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan selanjutnya adalah terus-menerus berbuat kebaikan. Terus-menerus kita senantiasa berbuat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Allah itu Ar-Rahman. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pemurah dan Pengasih. Setiap makhluknya Allah diberi rizki oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang melata, yang berjalan dengan melata, yang berjalan dengan tegak, semuanya diberi rizki oleh Allah. Yang ingkar atau yang beriman diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai khalifah di muka bumi senantiasa menebar kebaikan, menebar kasih sayang kepada sesamanya. Dan jangan sampai kita berbuat kerusakan. Karena ketika sekali kita berbuat kerusakan, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, negatif. Kerusakan yang ada di alam ini akan berpengaruh kepada kerusakan yang ada di angkasa sana. Sebagaimana firman Allah yang saya sampaikan tadi. Ada keterkaitan erat antara yang ada di bumi dan ada di langit. Oleh karena itu, sahabat disebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dari kata muslim itu sendiri kita sudah menjadi rahmah. Maka ramahlah dengan lingkungan di sekitar kita, pedulilah dengan lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita berbuat kerusakan. Kerusakan yang terjadi adalah keserakahan umat manusia, akibat keserakahan umat manusia. Bagi para pejabat, orang-orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabat, memegang amanah, jagalah amanah itu. Jangan sampai berbuat kerusakan. Dengan engkau melakukan korupsi misalnya, atau menebang hutan sembarangan, itu akibatnya tidak hanya untuk yang melakukannya, tapi orang-orang lain, umat lain juga akan mengalami akibat yang sama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk betul-betul menjadikan diri kita seorang muslim, seorang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala yang diciptakan Allah itu sudah tunduk. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah tunduk dan patuh kepada perintah Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu, sebagai manusia berusahalah kita betul-betul menjadi muslim yang sejati. Sahabat disebut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi bagi diri saya sendiri dan juga pada para sahabat-sahabat yang budiman yang mendengarkan, menjadi satu motivasi bagi kita semua agar kita betul-betul mengimplementasikan keislaman kita, tidak hanya untuk diri sendiri tapi betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.